Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok-kelompok. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu dari kelompok Kakak Hani, dengan bunyi pertanyaan: Bagaimana konsep dan metode penentuan harga pokok yang dibahas dalam video dapat diterapkan dalam bisnis real? Konsep dan metode penentuan harga pokok sangat penting dalam bisnis nyata untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menentukan harga jual yang tepat, mengontrol biaya, serta mendapatkan keuntungan yang optimal. Berikut adalah beberapa konsep dan metode yang diterapkan dalam penentuan harga pokok dalam bisnis nyata, yaitu 1. Konsep harga pokok. Harga pokok adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa, termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Menentukan harga jual yang menguntungkan, menilai efisiensi operasional, mengidentifikasi area yang memerlukan pengendalian biaya. Yang kedua, metode penentuan harga pokok. Beberapa metode yang umum digunakan dalam penentuan harga pokok adalah: A. Metode variabel atau variable costing. Metode ini hanya menghitung biaya variabel atau biaya yang berubah seiring dengan volume produksi. Dalam harga pokok produk, biaya tetap dianggap sebagai biaya periode dan tidak dimasukkan dalam harga pokok barang yang diproduksi. Aplikasi cocok untuk perusahaan yang memproduksi barang dalam jumlah besar atau perusahaan yang beroperasi dengan skala yang fluktuatif, di mana biaya tetap dapat dipisahkan dengan jelas. B. Metode biaya penuh atau absorption costing. Metode ini menghitung seluruh biaya produksi, baik variabel maupun tetap, dalam harga pokok produk. Biaya tetap diaplikasikan ke produk berdasarkan volume produk. Aplikasi umumnya digunakan oleh perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk dalam volume besar dan memerlukan pengalokasian biaya tetap yang lebih rinci untuk laporan keuangan dan pajak. C. Metode job order costing. Metode ini digunakan ketika perusahaan memproduksi produk berdasarkan pesanan khusus. Biaya langsung dicatat dan dialokasikan ke setiap pesanan atau pekerjaan seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Aplikasi banyak digunakan oleh perusahaan yang menawarkan jasa atau produk yang disesuaikan seperti kontraktor, konstruksi, atau perusahaan percetakan. D. Metode proses costing. Digunakan dalam produksi massal atau produksi yang tidak dipisahkan per unit seperti produk makanan atau kimia. Biaya dibagi merata untuk semua produk yang diproduksi selama periode tertentu. Aplikasi cocok untuk industri yang memproduksi barang dalam jumlah besar dengan proses yang homogen seperti industri makanan, kimia, atau tekstil. E. Metode activity based costing atau ABC. Metode ini mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas yang mengonsumsi sumber daya, bukan hanya volume produksi. Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang biaya sebenarnya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk setiap produk atau layanan. Aplikasi sangat berguna untuk perusahaan yang memiliki berbagai macam produk dan proses sebagai kompleks, yang mana pengalokasian biaya tradisional mungkin tidak akurat. 3. Implementasi dalam bisnis nyata. Dalam bisnis nyata, metode penentuan harga pokok yang dipilih harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perusahaan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengimplementasikan penentuan harga pokok.
adalah mengidentifikasi biaya langsung dan tidak langsung, pemisahan yang jelas antara biaya langsung atau bahan baku dan tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung atau overhead pabrik sangat penting. Pengumpulan data biaya secara sistematis, menerapkan sistem pencatatan yang baik untuk mengumpulkan data biaya secara akurat dan terstruktur, baik untuk biaya variabel maupun tetap, menggunakan software akuntansi atau ERP. Untuk perusahaan besar, penggunaan perangkat lunak akuntansi atau sistem ERP dapat mempermudah pencatatan dan penghitungan harga pokok secara efisien. Analisis profitabilitas. Dalam menghitung harga pokok, perusahaan dapat menganalisis profitabilitas masing-masing produk atau layanan untuk menentukan harga jual yang kompetitif dan menguntungkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dengan bunyi pertanyaan: bagaimana perusahaan menghitung dan mengalokasikan biaya tenaga kerja, upah atau gaji yang dibayarkan kepada pekerja yang terlibat langsung dalam produksi? Apakah ada perbedaan perlakuan untuk pekerja tetap dan kontrak? Dalam menghitung dan mengalokasikan biaya tenaga kerja atau upah dan gaji yang dibayarkan kepada pekerja yang terlibat langsung dalam produksi, perusahaan menggunakan beberapa pendekatan yang bergantung pada jenis biaya dan cara perusahaan mengelola pekerjaannya, baik pekerja tetap maupun kontrak. Berikut adalah langkah-langkah dan perlakuan umum dalam proses ini. Yang pertama, perhitungan biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung merujuk pada pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi barang atau jasa, seperti operator mesin, pekerja manufaktur, dan pengrajin. Untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung, perusahaan akan memperhitungkan upah atau gaji pokok yang dibayarkan kepada pekerja yang terlibat langsung, tunjangan atau bonus yang diberikan untuk pekerja tertentu yang relevan dengan produksi. Waktu kerja yang dihitung berdasarkan jam kerja atau jumlah produk yang dihasilkan biaya. Biasanya, biaya tenaga kerja langsung dihitung dengan rumus berikut: biaya tenaga kerja langsung upah per jam dikali dengan jam kerja. Biaya tenaga kerja langsung sama dengan upah per jam kali jam kerja, atau jika pekerja dibayar dengan sistem gaji tetap, biaya tenaga kerja langsung sama dengan gaji bulanan dikali dengan proporsi jam kerja untuk produksi. Biaya tenaga kerja langsung sama dengan gaji bulanan kali proporsi jam kerja untuk produksi. Yang kedua, pengalokasikan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung kemudian dialokasikan ke produk yang dihasilkan. Cara alokasi ini bergantung pada volume produksi dan metode perhitungan yang digunakan perusahaan. Metode pengalokasian berdasarkan waktu kerja. Jika pekerja dibayar berdasarkan jam kerja, biaya tenaga kerja dapat dialokasikan ke produk berdasarkan jumlah jam kerja yang dihabiskan untuk memproduksi setiap unit barang. Metode pengalokasian berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Jika pekerja yang dibayar per unit atau berdasarkan kuantitas yang diproduksi, biaya tenaga kerja langsung dialokasikan ke masing-masing unit produk. Yang ketiga, perlakuan pekerja tetap dan kontrak. Perlakuan terhadap pekerja tetap dan kontrak dalam perhitungan dan alokasi biaya tenaga kerja memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, pekerja tetap. Upah atau gaji tetap. Pekerja tetap biasanya memiliki gaji bulanan yang tetap yang dihitung berdasarkan tingkat gaji yang disepakati. Biaya yang gaji pekerja tetap ini seringkali diperlakukan sebagai biaya tetap perusahaan, meskipun jika pekerja terlibat langsung dalam produksi, biaya gaji mereka akan dialokasikan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Tunjangan dan fasilitas. Pekerja tetap seringkali menerima tunjangan atau fasilitas lain yang bersifat tetap, seperti asuransi kesehatan, tunjangan hari raya, dan jaminan pensiun. Beberapa tunjangan ini bisa dianggap sebagai biaya tetap yang dibebankan pada produk atau dialokasikan dalam biaya overhead. Yang kedua, pekerja kontrak. Upah berdasarkan kontrak atau jam kerja. Pekerja kontrak biasanya dibayar berdasarkan jam kerja atau per proyek tertentu. Biaya tenaga kerja untuk pekerja kontrak lebih mudah dihitung karena bersifat langsung, dan alokasinya lebih fleksibel sesuai dengan kontrak kerja yang berlaku. Penghitungannya lebih spesifik. Misalnya, pekerja kontrak yang hanya bekerja untuk periode tertentu atau untuk pekerjaan tertentu akan memiliki biaya yang dihitung
berdasarkan durasi kerja atau volume pekerjaan yang telah disepakati. Biaya ini lebih mudah dialokasikan ke produk atau pekerjaan yang mereka tangani selama periode kontrak. Pengelompokan biaya. Biaya pekerja kontrak mungkin perlu dibedakan dalam laporan keuangan untuk menunjukkan biaya yang terkait dengan tenaga kerja sementara atau proyek tertentu. Yang keempat, pengelolaan biaya tenaga kerja dalam laporan keuangan. Baik pekerja tetap maupun kontrak, semua biaya tenaga kerja langsung harus tercatat dalam laporan keuangan perusahaan, biasanya sebagai bagian dari harga pokok produksi atau cost of goods sold dalam laporan laba rugi. Perusahaan juga harus memisahkan biaya tenaga kerja langsung atau direct labor dengan biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor untuk tujuan akuntansi dan manajerial yang lebih akurat. Yang kelima itu pertimbangan lain. Biaya tenaga kerja tidak langsung jika ada pekerja yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi tetapi masih mendukung aktivitas produksi seperti supervisor atau manajer produksi. Biaya mereka akan dianggap sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung dan dialokasikan sebagai overhead pabrik. Upah lembur. Jika pekerja baik tetap maupun kontrak bekerja lembur, biaya lembur ini harus dihitung dan dialokasikan sebagai bagian dari biaya tenaga kerja langsung. Biaya lembur seringkali lebih tinggi dan harus dipertimbangkan dengan cermat dalam penghitungan harga pokok. Kesimpulan dapat diambil, perusahaan menghitung dan mengalokasikan biaya tenaga kerja untuk pekerja yang terlibat langsung dalam produksi dengan memperhitungkan gaji pokok, tunjangan, dan waktu yang digunakan dalam produksi. Pekerja tetap dan kontrak diperlakukan sedikit berbeda, di mana pekerja tetap biasanya dibayar dengan gaji tetap dan tunjangan tambahan, sementara pekerja kontrak lebih sering dibayar berdasarkan jam atau proyek. Masing-masing biaya ini dihitung secara tepat dan dialokasikan dengan akurat untuk memastikan harga pokok produk tercatat dengan benar dalam laporan keuangan perusahaan. Sekian jawaban dari kami kelompok 8. Terima kasih. Selamat siang.